Hari ini kita akan belajar mengenai sambungan dari tema kita di bulan ini, connected ya, terhubung dengan Tuhan. Dalam 3 minggu belakangan kita sudah belajar apa sih arti connected, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, apa-apa saja kita perlukan untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan bahas sesuatu yang baru juga secara pribadi untuk Koko sendiri ya, bahwa ternyata terkoneksi dengan Tuhan itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Dan semua itu tercatat di dalam Alkitab. Dan salah satu cara yang Tuhan rekomendasikan dan Tuhan ajarkan kepada murid-murid agar mereka atau kita semua boleh terkoneksi dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Oke. Tetapi yang Koko mau bahas hari ini bukan secara eksplisit mengenai doa, tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya melalui doa Bapa kami. Oke. Dan Koko berdoa. Hari ini kita fokus ya, seperti biasa kita anak RPC yang datang ke sini. Oke, take notes, buka HP kalian, buka note kalian, buka Alkitab, kita sama-sama belajar. Dan Koko berdoa tidak ada yang tinggal diam, karena Koko cuma punya 30 menit. Dan Koko berdoa, kalian fokus supaya apapun yang Tuhan bicara melalui Roh Kudus di dalam hati kalian malam hari ini boleh tertanam menjadi rema dan bertumbuh. Ada amin? Amin. Yang semangat dong. Ada amin? Amin. Yes, oke. Connected through prayer atau connected by prayer. Kita sama-sama buka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ayat yang sangat populer, doa Bapa kami, kita baca sama-sama. Dengan sangat keras ayat 9 sampai dengan 13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Janganlah pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 1, 2, 3. Amin. Saudara, Tuhan Yesus ajar kita bagaimana caranya berdoa, dan Koko akan breakdown. Jangan anggap, Koko saya sudah baca ayat ini, saya sudah tahu apa yang Koko mau bahas. Jangan punya hati seperti itu. Kita setiap kali datang ke sini, kita mau punya hati belajar yang baru. Siapa tahu Tuhan Roh Kudus sedang mau ajarkan sesuatu yang baru. Dan Koko breakdown doa Bapa kami ini dalam 3 poin. Oke. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, itu Koko breakdown dalam 3 poin. Yang paling pertama adalah kita harus mengerti konteks yang Tuhan ajarkan, yaitu Bapa, kerajaannya dan kehendaknya. Karena ketika Tuhan Yesus ajar murid-muridnya untuk berdoa, yang pertama kali dikatakan adalah apa? Bapa kami yang di sorga. Artinya dia memanggil Bapa, Tuhan yang baik itu adalah seorang Bapa. Jadi selayaknya Tuhan memanggil Allah yang di sorga adalah Bapa, kita juga memanggil dia sebagai seorang Bapa. Jadi kadang kita ini menempatkan diri kita ini terlalu jauh dengan Tuhan. Padahal konteks Bapa dengan anak itu sangat dekat. Betul atau tidak? Dan Tuhan mau dalam konteks berdoa kita jangan terlalu jauh dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau mau doa itu harus ke gereja atau harus ke ibadah atau harus setiap hari Minggu. Tidak ada hari yang khusus untuk berdoa. Saudara jangan bikin peraturan sendiri dalam berdoa. Saudara bisa berdoa dalam keadaan apapun. So don't overcomplicate things, karena dia adalah Bapamu. Kalau saudara punya Bapak, kalau misalnya ada masalah, saudara akan bilang, Bapak masalahku sekian, masalahku gini. Saudara nggak pakai filter, kadang emosi, kadang saudara ya kalau anak-anak dia bisa guling-guling di lantai untuk dapatkan mainan yang dia mau, karena dia tahu bapaknya pasti belikan. Contoh seperti itu. Jadi kita dengan Tuhan jangan terlalu jauh, saudara. Malah Tuhan mau kita itu dekat dengan dia. Ada amin? Tuhan tidak mau kita itu terlalu jauh.
terlalu seperti menganggap dia itu terlalu jauh, nggak bisa dipegang atau memang nggak bisa dipegang. Tetapi saudara bisa komunikasi, terkoneksi dengan doa. Itu maksud doa Bapa kami. Terus kemudian setelah Tuhan Yesus ajarkan bahwa dia itu Bapamu loh, tetapi ingat, meskipun dia Bapamu, dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya kerajaannya dan kehendaknya yang harus terjadi. Jadi kalau saudara punya papa, saudara minta uang 100.000 Pak, mau beli mainan. Papamu tahu, oh mainan ini dapat merusak anak saya, mainan ini bisa membuat anak saya gak sekolah, mainan ini bisa membuat anak saya gak ke gereja. Dengan kuasanya dan kehendaknya dia bisa berkata tidak, karena dia tahu apa yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan saya dan saudara, bukan kepentingan saudara. Kok ulang sekali lagi, Tuhan bekerja untuk kebaikanmu dan kebaikanku, bukan kepentinganmu dan kepentinganku. Karena kepentingan saudara belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Saudara, kalau misalnya saudara umur 15 tahun, masih di bawah umur, kemudian saudara mau tinggal serumah dengan pacarmu, papamu pasti akan pelototin, mana itu laki-laki? Kasih ketemu saya mau tunjukkan ototku. Karena tidak boleh, karena dia tahu bahwa kehendakmu itu bukan hal yang baik buat saudara. Bisa jadi hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi selama hal itu baik, pasti Tuhan berikan. Karena ingat, kita berdasarkan doa kita dengan kasih kebaikan Tuhan. Makanya Bapak tulis di sini, knowing His goodness give us reasons to continue. Artinya apa? Ketika saudara berdoa dan Tuhan tidak jawab, artinya apa? Saudara harus tahu bahwa doa saudara mungkin Tuhan tidak atau belum izinkan terjadi karena ada maksud Tuhan yang lebih baik dalam hidup saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan pasti rancangkan yang baik. Kalau belum dijawab, artinya tunggu dulu atau mungkin ada yang lebih baik. Tuhan, saya mau pacaran atau saya mau menikah dengan pacarku yang ini. Terus kemudian banyak rintangan, tidak disetujui oleh orang tua, tidak disetujui oleh mama, oleh papa, tidak, biar adiknya kita tidak setujui. Kok banyak banget rintangan, kita doa, puasa dari 60 kilo sampai 40 kilo. Tetap jawabannya tidak. Kenapa? Siapa tahu ada yang Tuhan tahu tapi kamu tidak tahu. Ada yang Tuhan tahu, di belakangmu mungkin dia selingkuh, di belakangmu mungkin dia tidak setia, di belakangmu mungkin dia jelekkan saudara. Tidak mungkin dia mau berikan anaknya yang dia kasih kepada orang yang tidak setia atau selingkuh atau apapun itu. Jadi ada jawaban tidak oleh Tuhan belum tentu yang buruk. Karena saudara, Bapak bisa gambarkan seperti ini ya. Ketika saudara melihat ke depan, saudara cuma punya pandangan maksimal itu sekitar 180 derajat. 180 derajat itu dari sini sampai sini. Tapi saudara gak bisa lihat apa yang di belakang, betul tidak? Tuhan punya pandangan 360 derajat. Jadi dia bisa lihat apa yang terjadi di belakang saudara. Dia tahu apa yang terjadi di belakang saudara. Dan kalau dia izinkan tidak dijawab, artinya dia tahu apa yang saudara tidak tahu. Dan ketika saudara mengerti akan hal ini, oh iya ya, saudara punya landasan untuk terus menyembah, terus berdoa, terus datang ke RPC, terus datang ke HOG, karena saudara tahu bahwa jawaban Tuhan pasti yang terbaik, meskipun tidak sesuai dengan keinginanmu. Karena ingat sekali lagi, dia adalah Bapa, kehendaknya itu yang terbaik, jalan-jalannya itu yang terbaik. Kemudian begitu kita tahu bahwa dia adalah Bapa yang baik, kuasanya kekal, dia adalah Tuhan yang hebat. Kita juga tahu bahwa dituliskan bahwa Bapa kami yang di sorga. Di sini Bapak tulis, Bapak highlight atau Bapak lingkari di sorga,
Karena kenapa? Secara eksplisit Tuhan memberitahukan bahwa Bapa yang kita sembah itu di sorga loh, bukan di tempat yang kumuh. Ketika kita tahu bahwa dia di sorga, artinya dia apa? He's able, He's almighty, and He is on time. Karena dia di sorga. Dia punya kuasa. Dia hebat. Dia mighty. Kalau saudara minta bisnis yang baru, kemudian Tuhan jawab, itu sekedar seperti saudara ya, kalau apa ya sih namanya itu, kecil banget gitu. Emas saja jadi kerikil di kakinya Tuhan. Apalagi yang saudara doakan. Dan saudara harus tahu bahwa dia sanggup. Seberapa mustahil pun keadaanmu, tetap dia sanggup. Karena dia di surga. Dia punya kuasa. Dia punya segala semua kehebatan yang saudara bisa minta, dia bisa berikan kepada saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah sudah waktunya atau tidak? Kadang kita merasa bahwa Tuhan, saya sudah umur 23 tahun, saya sudah mau menikah, tapi belum ada pacar. Mungkin belum waktunya Tuhan. Saudara umur 30 tahun, saudara minta bisnis kepada Tuhan. Mungkin saudara belum dikasih bisnis, saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya belum dikasih bisnis? Mungkin belum waktunya Tuhan. Tahukah saudara pendiri KFC, kalau saudara search, itu mendirikan KFC di umur 70 sekian tahun atau 60 sekian tahun kalau kamu nggak salah. 70 something. Jadi, apakah dia terlambat? Tidak. Apakah dia terlalu cepat? Tidak. Jawabannya dia selalu on time. Dia selalu tepat pada waktu. Saudara datang ke tempat ini membutuhkan jawaban. Mungkin firman ini akan menjadi jawaban bagi saudara. Bagi yang ragu, bagi yang bimbang, bagi yang terombang-ambing, mungkin saat ini Tuhan sedang bicara kepada kalian bahwa aku sanggup loh. Jangan minta bantuan kepada manusia. Aku sanggup. I'm able, I'm almighty, and I'm always on time. Jadi jangan pernah ragukan Tuhannya kita. Dan Bapak tulis di sini ada sebuah cerita mengenai anak bungsu yang memaksa meminta harta warisannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi, bahwa segala sesuatu yang dipaksakan akan rusak. Bapak tulis di sini sebuah quotes yang menarik. Segala sesuatu yang dipaksakan akan rusak. Think about it. Saudara punya puzzle, ada bolongnya di sini, tapi cocoknya yang di atas. Saudara paksakan puzzle-nya jadi rusak, betul tidak? Think about it. Saudara mau pacaran misalnya, saudara mati-matian mau sama pasangan saudara yang ini, tapi setiap hari berantem, setiap hari toksik, orang tua tidak setuju, setiap hari saling cemburu, setiap hari saling marahan, setiap hari saling maki-makian. Saudara, kok tanya kepada saudara, apakah saudara tidak sedang memaksakan kehendakmu? Kok saya cinta banget. Saudara, cinta itu, kalau kita nonton berita ya, cinta itu bisa berubah. Yang hari ini saudara lihat ganteng, besok belum tentu ganteng. Yang saudara lihat cantik hari ini, belum tentu cantik besok. Itu karena dia pakai makeup. Koko kalau dia senyum manis banget, pasti karena pakai pemirah pipi. Koko tahu kan, Koko sering lihat cece makeup. Koko dia ganteng sekali, terus kalau saya dekat-dekat dia harum, pasti karena dia pakai parfum. Coba dekat-dekat pada saat dia belum mandi, gantengnya hilang saudara. Untuk. Jadi cinta itu hanya perasaan sesaat. Cinta yang sesungguhnya adalah komitmen. Tulisin. Cinta yang sesungguhnya adalah komitmen. Cinta pekerjaanmu, kalau kau tidak bisa bilang, oh hari ini saya senang, ya mau bekerja dengan baik, besok saudara ditegur, pekerjaan saudara amburadul. Tidak. Kalau saudara bekerja atas dasar komitmen, betul tidak? Saudara nggak bisa bilang, oh karena bisnisku hari ini saya lagi gembira, saya mau jalankan bisnis dengan baik, saya mau jalankan tokoku dengan baik. Besok ada sesuatu hal yang tidak mengenakan buat saudara, tutup toko saja, saya nggak mau. Saudara nggak bisa lakukan hal itu.
Saudara harus dasarkan dengan komitmen. Makanya jangan paksa. Karena kalau saudara paksa, saudara akan tanggung akibatnya. Kalau saudara paksa menikah hanya atas dasar ganteng, kurus, putih, tinggi, apalagi rambutnya cepak. Kau nggak tahu ya, dulu bahasa 90-an, maklum sudah tua. Kau nggak tahu sekarang rambut apa yang keren ya. Dulu kalau di zamannya Koko atau SMP SMA, potong apa kau besok? Cepak bro. Cepak itu apa ya? Kayak bahasa-bahasa gitu. Jangan karena sesuatu yang seperti itu. Saudara lihat dia pekerja keras gak? Saudara lihat dia keibuan gak? Jangan sampai nanti saudara punya anak, saudara yang gendong anak dia party. Saudara jangan sampai saudara menikah lihat karena dia ganteng. Kemudian saudara dari pagi sampai malam dia main Mobile Legends, menangis saudara, pasti. Ada satu kata-kata para selebgram atau para influencer, Koko tidak sebutkan namanya. Tapi banyaklah ini anutan para artis ya. Dan Koko harap jangan diikuti. Kenapa? Karena para artis itu banyak yang cerai. Kalau ditanya kamu pilih yang ganteng tapi miskin, atau yang biasa-biasa aja tapi pekerja keras? Pasti 90% cewek-cewek jawab pasti yang ganteng lah. Karena kan masa kita bangun tidur lihatnya yang jelek sih. Pernah dengar kata-kata seperti itu ya? Kalau kita bangun tidur maunya dong lihat yang ganteng. Uang mah bisa dicari. Saudara, orang yang berkata seperti itu adalah orang yang cerai. Jadi apa faedahnya? Dan Koko berharap jangan ada paksakan, jangan ada pemaksaan dalam hubungan. Kalau sudah lihat ciri-cirinya, sudah selingkuh, sudah bohong-bohong, segala macam, sudah lampu merah, mulai banyak berdoa, mulai banyak puasa, apakah dia yang sesungguhnya? Oke, kemudian yang kedua, dengan cepat saja kita belajar tadi, jangan paksakan kehendak saudara. Yang kedua, hiduplah secukupnya. Ini simple, tapi banyak yang tidak bisa lakukan. Bagaimana caranya kita tahu kita tidak bisa lakukan? Lihat ke depan, tunduk sedikit. Artinya apa? Perut kita udah mulai maju, saudara. Kadang hidup secukupnya mudah diucapkan, susah dikatakan. Koko tahu dari mana? Sudah lama Koko tahu. Koko tahu berdasarkan Alkitab. Pernah nggak saudara baca di Kejadian, mumpung kita lagi TBA, orang Israel itu diberikan mana atau roti dari Tuhan dari langit, betul ya? Dan saudara tahu ceritanya apa yang terjadi. Tuhan bilang bahwa ambillah secukupnya untuk hari ini. Tapi Koko percaya di antara orang Israel itu ada emak-emak Indonesia di dalam. Karena kenapa? Selalu ada yang bawa kresek dan bungkus pulang. Selalu ada, gratis bro, masuk. Saudara kalau ke pesta, coba perhatikan. Selalu pasti ada beberapa orang-orang yang dari tasnya keluar kantong ajaib. Dan kantong ajaib itu nggak tahu kenapa selalu warna hitam. Jadi ini hal yang sama yang sudah terjadi di berapa ribu tahun yang lalu di orang Israel. Wih, ada mana gratis, kita simpan bro. Saudara tahu apa yang terjadi? Mananya itu busuk, saudara. Jadi Tuhan sudah ajarkan dari dulu sekali, berapa ribu tahun yang lalu nggak tahu, bahwa hiduplah secukupnya. Jangan serakah, karena serakah itu mempermalukan saudara. Saudara, kalau ada yang lihat, saudara ya, malu nggak sih? Kalau kita diundang, ini Koko ajarkan life lesson ya bagi anak-anak muda. Kalau kita diundang di traktir makan, selalu pilih yang paling murah di menu. Katakan amin.
Selalu pilih yang paling murah. Apa yang paling murah di dalam menu? Misalnya nasi ayam harga 15.000, pilih itu. Tetapi ada orang yang sifatnya selalu ada yang seperti ini, dan ini roh. Saudara harus koreksi diri saudara. Dan ini secara tidak sadar akan muncul kalau kita tidak asal, kita tidak buang. Kita ditraktir makan, wih, kesempatan hebat. Udah goreng tepung dong, udah goreng mayonnaise, coto, ketupat 5. Saudara, bukan saudara yang bertobat, orang yang traktir saudara bertobat. Jangan pernah pakai mentalitas kresek. Baik ditraktir, baik bungkus pulang, baik kresek hitam. Kalau nggak dikasih, jangan ambil. Kalau nggak diajak, jangan beli, jangan asal. Jangan saudara, behave. Belajar hidup secukupnya. Kalau saudara nggak diajak makan, mungkin saudara jangan sakit hati, jangan marah. Kalau saudara pun dapat berkat ditraktir, pilih nasi ayam dan air putih. Kok punya moto hidup itu seperti itu. Kalau saya ditraktir, saya pasti pilih yang paling murah. Bahkan kok biasa bilang saya makan terserah. Pun kalau saya ditraktir, saya cuma makan nasi putih dengan garam, itu yang disajikan, saya akan makan. Karena bukan saya yang bayar. Makanya biasa kalau Koko diundang biasa sama tamu makan, Koko selalu ngomong seperti ini, Bapak yang tentuin ya, jangan saya. Kenapa? Karena kalau saya yang tentuin, saya yang bayar pertama. Terus kalau misalnya saya yang tentuin, belum tentu dia sanggup apa yang saya mau. Contoh, misalnya Koko lagi kepengen ikan misalnya, dia sanggupnya nasi ayam. Gak mungkin dong paksa, saya mau makan ikan. Enggak, banyak Koko selalu kembalikan. Terserah, mau makan apa terserah. Itu kenapa? Itu salah satu cara mengundang favor orang lain. Oh, saudara di matanya orang itu saudara pasti berkarakter. Saudara pasti mengundang favor. Saudara pasti akan dibukakan cara. Dari pertama saudara mungkin baru 50-50 mau di-hire kerja. Begitu saudara berperilaku seperti itu, jadi 100% langsung diterima kerja. Hanya karena saudara tahu hidup berkecukupan. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara belajar hari ini. Saudara jangan punya mental kresek, jangan punya mental mumpung, aji mumpung. Jangan punya mental kesempatan emas, jangan saudara. Kesempatan itu banyak datangnya, favor itu jarang. Koko ulang sekali lagi, kesempatan itu banyak kali akan datang, favor itu akan sangat jarang. Saudara harus punya cukup kepekaan untuk belajar mengendalikan diri saudara. Makanya Koko tulis di sini, bersyukur itu gratis, serakah itu mahal. Tinggal bawa deh, saudara. Bersyukur itu makan nasi sama garam misalnya, ditraktir sama air putih. Puji Tuhan, tahu nggak keluarin duit? Gratis bersyukur. Serakah mahal. Mahalnya apa? Bukan dalam segi uang saudara. Mahalnya dalam segi malunya yang pertama. Yang kedua, mahalnya karena orang lain tidak akan undang saudara lagi. Yang ketiga, lebih mahal lagi, nama baik saudara akan tercoreng. Dan orang akan berbisik. Woi, jangan kau undang lagi itu si A. Dikasih nasi ayam, pergi pesan udah kayak goreng mayonnaise. Saudara jangan. Amsal berkata, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Namamu bisa jadi berkat atau namamu bisa jadi hinaan cemooh. Setiap kali orang sebut nama saudara, selalu pasti ada terpikirkan, si A, orangnya baik, tahu diri, rendah hati. Begitu orang sebut si B, wih, ini kasar mulutnya, tidak tahu diri, dan lain segala macam. No, saudara, namamu terlalu mahal untuk saudara jual hanya karena aji mumpung. Katakan amin. Dan kau berdoa saudara belajar hari ini. Pulang bawa sesuatu, ubah karaktermu. Kadang Tuhan tidak sekedar ubah caramu berdoa, no. Kadang Tuhan ajar ubah karakter saudara, jadi orang yang lebih baik. Dan yang ketiga yang paling terakhir, learn to forgive. Belajar mengampuni. Di ayat yang ke-13
ayat yang ke-12 tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan ajarkan kita untuk mudah terkoneksi dengan Tuhan, itu belajar mengampuni, saudara. Dan mengampuni itu bukan hal yang mudah, berat. Tetapi kalau saudara bawa kebencian, amarah, itu sebuah beban. Dan Bapak tulis di situ, jangan membawa beban yang tidak perlu. Jangan membawa beban yang tidak perlu. Apa beban yang tidak perlu? Kemarahan, sakit hati, iri hati, tersinggung, emosi, benci, dengki, iri. Itu semua beban-beban yang saudara tidak perlu pikul. Si ini sudah dikasih pelayanan, saya belum. Saudara gak usah iri. Siapa tahu Tuhan sediakan jenjang yang lebih tinggi dari buat saudara. Kalau saudara mau sabar. Si ini sudah ada kerjaannya, saya belum. Saya mau kutuki dia, saya mau hancurkan pekerjaannya, saya mau fitnah dia. You don't have to do that. Malah Tuhan lihat apa sih yang saudara kerjakan ketika saudara sedang menunggu. Apakah saudara emosi, marah, jengkel, mau fitnah dan lain segala macam. Ataukah saudara belajar untuk mengampuni. Satu contoh yang sangat simpel yang Bapak belajar dari handphone. Saudara semua punya handphone, betul? Ya. Satu hal yang Bapak belajar dari para wanita terlebih lagi, bahwa memori HP-nya selalu full. Perempuan terutama, memori HP-nya selalu full. 1 tahun bisa upgrade HP 2 kali. Ada amin hukuman dong? Amin. Just kidding ya. Jadi, tapi kebanyakan perempuan selalu HP-nya full. Kenapa? Karena suka selfie, mencong dikit dan lain segala macam. Dan kalau saudara, HP saudara full, apa yang saudara lakukan? Saudara masuk ke galeri, saudara hapus foto yang jelek atau yang bagus? Yang jelek. Ada gak saudara memoriku full, saya hapus fotoku yang bagus? Gak ada. Atau kalau saudara aplikasinya full, saudara hapus aplikasi yang gak kepake, betul tidak? Begitu juga dengan hati saudara. Bagaimana Tuhan mau masuk di dalam hatimu kalau di dalamnya sudah full dengan kebencian, kemarahan, dengki, iri dan lain segala macam. Jadi bukan masalah saudara tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan, masalahnya memori hatimu sudah penuh, bro. Penuhnya dengan apa? Marah, gara-gara jengkel, hanya mau balas dendam, dengki dan lain segala macam. Saudara, izinkan Tuhan beresin yang jelek-jelek itu. Saudara, minta ampun, memaafkan, bertobat, hapus semua yang jelek-jelek dalam hati saudara, kosongin memori saudara, baru Tuhan bisa gampang masuk. Selama memori hatimu full, saudara mau puasa 40 hari 40 malam, kau percaya itu tidak akan terjadi apa-apa. Mana bisa Tuhan bicara firman kalau yang saudara pikirin hanya balas dendam? Mana bisa saudara Tuhan bicara, Tuhan berikan nubuatan, Tuhan berikan masa depan kalau yang saudara pikir hanya balas dendam, iri, dengki, sakit hati? Gak akan, saudara. Kesedihan, mengasihani diri sendiri, meratapi nasib diri sendiri, hapus semua yang buruk supaya ada space di dalam hati saudara untuk saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Begitu juga dengan waktu saudara yang kecil-kecil, waktu-waktu yang tidak penting, hapus saudara. Waktu main game yang tidak perlu, hapus. Waktu gosip yang tidak penting, hapus. Waktu celoteh istri-istri kepada suami, hapus. Yang tidak penting saudara, hapus. Supaya apa? Yang kosong itu bisa diisi dengan Tuhan. Satu quotes of the day yang terakhir yang Bapak akan tutup adalah mengampuni bukan menyembuhkan luka orang lain, tetapi menyembuhkan luka diri kita sendiri. Jadi kalau saudara sedang ada dalam masalah, pergumulan, dan saudara sedang diajar Tuhan untuk belajar
mengampuni itu tidak sedang menyembuhkan lukanya orang lain, tidak. Tuhan sedang ajar saudara untuk menyembuhkan lukamu sendiri. Tuhan sedang ajar saudara untuk mengampuni, supaya Dia yang di sorga juga bisa mengampuni saudara. Supaya Dia yang di sorga juga punya ruang untuk masuk dalam hati saudara. Jangan pikir terus mantanmu, jangan pikir terus masalahmu, jangan pikir terus saya bertengkar dengan pacarku ini dari pagi sampai malam, sleep call dari pagi sampai malam. Tidak ada space buat Tuhan. Mulai kurangi hal-hal yang tidak penting. Mulai tambah jam-jam doa saudara. Saudara tambah jam doa saudara by 5 minutes, by 10 minutes akan berdampak sangat besar dalam hidup saudara. Dan kalau saudara tidak mau memulai, saudara tidak akan bisa berubah. Dan Koko berharap 3 poin ini. Yang pertama, jangan paksakan kehendak saudara. Yang kedua, hiduplah secukupnya. Yang ketiga, belajar mengampuni. Ini menjadi bekal buat saudara menghadapi hari-hari dan menghadapi masa depan. Ayo kita jemput, Koko jemput kita bangkit berdiri.